selamat datang di Ngobrol Santai Agribisnis bareng aku Karisa. Nah, jadi kali ini aku kedatangan tamu spesial nih dari mahasiswa-mahasiswi Agribisnis Universitas Siliwangi. Kita panggilkan bintang tamunya. Halo! Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, perkenalkan diri dulu masing-masing boleh kali? Boleh dong, dari aku dulu mungkin ya. Iya. Baik, perkenalkan saya Rifa Nur Fatwa, saya merupakan mahasiswa agribisnis dari Universitas Siliwangi. Perkenalkan juga, nama saya Dwi Salsa Nur Azmi dari mahasiswa agribisnis Universitas Siliwangi. Oke, jadi hari ini nih kita bakalan ngobrolin topik yang sangat menarik banget nih. Jadi topiknya tuh bonus demografi dan regenerasi petani muda. Wis, ini merupakan topik yang relate banget gak sih buat kita agribisnis? Iya, betul. Di agribisnis itu tidak hanya mempelajari tentang pertanian ataupun produksi hasil pertanian kan, tapi kita juga mempelajari mengenai demografi, mengenai kependudukan gitu kan. Jadi okelah, pasti seru banget ini. Pasti dong. Nah, sebelum kita lebih jauh nih ya, topik yang kita bahas itu aku mau tanya ke Dwi. Boleh nggak? Boleh lah. Nih, jadi menurut kamu nih, demografi itu tuh apa sih? Menurut aku sih, demografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk gitu loh. Kayak yang di dalamnya mencakup tentang anggotanya, terus komposisinya gitu loh. Iya. Kalau menurut Ripa? Mungkin dari saya akan menjelaskan mengenai bonus demografinya gitu ya. Jadi yang disebutkan Dwi itu udah betul, tapi kalau berbicara mengenai bonus demografi ini merupakan kondisi di mana penduduknya itu sedang berada di usia produktif. Nah, biasanya di usia produktif ini dari mulai umur 15 sampai 64 tahun gitu. Betul banget nih. Jadi buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, sebenarnya peluangnya sangat besar loh buat Indonesia. Karena makin banyak orang produktif di Indonesia, artinya makin banyak potensi tenaga kerja, inovasi, dan ide-ide baru. Menurut data BPS, tahun 2023, sekitar 70% penduduk Indonesia termasuk dalam usia produktif. Dan kondisi ini diperkirakan berlangsung pada tahun 2030. Tapi masalahnya, di tengah kondisi ini jumlah petani, terutama petani muda justru menurun. Padahal mereka ini yang nantinya bakal jadi penerus sektor pertanian di Indonesia. Ya benar banget tuh, kayaknya kebanyakan anak muda sekarang berpikiran bahwa petani itu tidak menguntungkan. Jadi mereka kayak memilih lebih urbanisasi ke kota gitu loh. Ya, betul banget. Atau malah memilih bekerja di bidang lain kayak di perkantoran gitu kan, biar terlihat keren. Padahal di sektor pertanian juga kita bisa keren kalau misal kita mengadopsi teknologi terbarukan gitu kan. Betul banget. Nah, jadi PR banget nih buat kalian ya, gimana caranya biar anak muda mau balik lagi ke sektor pertanian. Sekarang kita bahas lebih dalam nih ya. Kalau petani muda semakin dikit, berdasarkan sensus pertanian 2023, rata-rata usia petani Indonesia adalah 51 tahun dan hanya sekitar 20% yang berusia 35 tahun. Dampaknya apa sih menurut kalian? Oke, kalau menurut aku dampak yang paling besar itu ke ketahanan pangan sih. Karena kebayangkan kalau semisal profesi pertanian di desa itu nggak ada gitu. Ya bagaimana caranya kita untuk memenuhi kebutuhan pangan di kita. Bahkan kalau semisal itu terus terjadi, itu tuh akan mengakibatkan kita ketergantungan impor ke negara lain gitu. Nah betul banget loh. Tapi selain itu juga berdampak pada perekonomian di desa gitu loh. Kayak kalau anak muda banyak yang ninggalin desa, pertanian bakal kehilangan tenaga kerja produktif. Tentunya desa menjadi sepi gitu. Iya nih, bener banget ya. Padahal potensi di desa tuh gede banget loh. Kalau aja ada inovasi atau kreativitas anak muda, desa pasti bakalan lebih modern gitu.
dan di sektor pertanian juga tidak akan sepi mungkin ya. Iya. Iya ya, apalagi kalau dikombinasikan dengan ilmu agribisnis gitu kan, kayak kita bukan hanya belajar tentang nanam aja, tapi kita juga mempelajari tadi tentang kependudukannya, kemudian cara mengatur bisnisnya juga gitu. Iya, setuju banget, setuju banget. Jadi PR buat kalian juga nih ya, mahasiswa-mahasiswi agribisnis. Nah, sekarang aku udah kedatangan tamu baru nih, masih sama mahasiswa agribisnis Universitas Siliwangi. Di sini ada Fajar dan juga Sasra. Nah, sekarang kita bahas tentang pertanian modern dan teknologi nih. Menurut kalian, teknologi tuh bisa dibantu regenerasi petani nggak sih? Menurut kalian tuh? Kalau menurut saya sih bisa ya, soalnya Kenapa tuh? pertanian sekarang tuh udah nggak identiknya sama campur doang. Iya. Sekarang kan udah banyak gitu ya, ada hidroponik, ada drone, sama bahkan sampai sensor tanah gitu. Jadi tanah pun udah kita sensorik gitu, biar kita lebih tahu kualitas dari tanah tersebut. Menurut kamu, Fajar, gimana tuh? Bener juga. Sekarang kan anak muda itu lebih suka ke digital seperti itu ya, nggak kayak dulu gitu secara manual. Kalau pertanian dibungkus dengan teknologi yang udah canggih kayak AI, terus automisasi, pasti lebih menarik gitu buat anak-anak muda sekarang gitu. Iya ya, kayak sekarang banyak banget loh startup pertanian yang keren-keren banget loh, kayak platform jual hasil tani lewat online lah, sistem pupuk pintar gitu loh, kayak sistem tanaman yang otomatis kan, betul? Betul, betul. Cuman masalahnya kita tuh harus bisa benar-benar manfaatin peluang tersebut gitu. Iya. Soalnya kan mau gimana pun semua hal yang tadi udah disebutin itu cuma sekedar alat doang gitu. Pada ujungnya yang bakal bisa pakai alat tersebutnya tuh kita manusia sendiri gitu. Jadi kita yang harus bisa manfaatin peluangnya sih. Betul. Kalau dari pemerintah gitu gimana coba? Kalau pemerintahan sama kampus bisa mendukung lewat pelatihan atau les akses modal, itu bakal makin banyak sih petani muda yang bakal bermunculan gitu. Iya, bener banget ya. Jadi kuncinya tuh kolaborasi dari antar pemerintah, kampus, dan generasi muda seperti kalian ini ya, betul? Betul. Oke, sekarang nih kita nyambung ya antara bonus demografi dan kemandirian pangan. Menurut kalian, gimana caranya kita bisa memanfaatkan kondisi bonus demografi ini supaya Indonesia bisa mandiri pangan? Kalau menurut saya pribadi ya, pertama itu harus ubah dulu mindset. Anak muda jangan lihat pertanian itu sebagai apa ya, kegiatan yang jadul lah atau kuno gitu. Karena tadi kan disebutkan zaman sekarang kan sudah serba canggih, sudah serba teknologi gitu. Kalau kita mau, pertanian bisa jadi ladang bisnis modern gitu yang sangat-sangat menjanjikan. Bener ya, itu tadi pertanian itu bisa jadi ladang bisnis modern gitu. Soalnya kalau kita bisa manfaatin potensi penduduk Indonesia yang produktif ini gitu ya, kita bisa bikin inovasi-inovasi kayak misalnya ada koperasi muda gitu, startup pertanian gitu, atau bahkan kayak gerakan komunitas tani gitu. Soalnya kan dari pemerintah sendiri mereka udah buka program ya kayak petani milenial, pertanian, bahkan sampai young entrepreneur gitu. Iya, keren banget tuh idenya ya. Jadi bonus demografi itu sekedar bukan banyak anak muda, tapi juga banyak peluang buat ngubah sistem pertanian jadi lebih maju. Wah, keren banget tuh idenya ya. Kayak jadi bonus demografi itu bukan sekedar banyaknya anak muda, tapi juga banyak peluang buat ngubah sistem pertanian jadi lebih maju. Iya, kalau dia digarap secara serius, banyak manfaat yang bakal kita dapatkan gitu. Salah satunya kita bisa mencapai pemandirian pangan, bukan cuma buat kebutuhan nasional, tetapi juga bisa kita ekspor ke luar negeri gitu. Ya, setuju banget. Jadi intinya bonus demografi ini nggak boleh disia-siakan karena ini masa emas buat sektor pertanian. Oke.
Nah, sebelum kita tutup, jadi aku punya game nih buat kalian. Gimana? Mau nggak? Boleh? Boleh. Tapi sebelum itu kita panggilin dulu Ripa sama Dwi Salsa terlebih dahulu. Nah, semuanya kan udah ada nih ya, jadi kita langsung aja ke gamenya. Nama gamenya tuh setuju atau nggak setuju. Aku bakal bacain pertanyaan, terus kalian jawab cepet, setuju atau nggak setuju. Kalau misalkan kalian setuju, angkat tangan kanan. Kalau misalkan nggak, angkat tangan kiri. Oke? Siap? Oke. Siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama nih. Petani muda sekarang lebih tertarik jadi content creator daripada turun ke sawah. Setuju atau enggak? Setuju. Kenapa nih? Dari Ripa dulu deh, boleh. Karena ya kita tidak bisa menutup mata gitu kan. Jadi konten kreator ini cukup menjanjikan dibandingkan menjadi petani gitu sih. Oke, menurut Dwi? Setuju. Dua-duanya, tapi dua-duanya juga oke. Jadi konten kreator pertanian lebih keren. Iya, betul sih, betul. Memanfaatkan medsos kan? Iya. Sih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanian itu nggak bisa bikin kaya. Setuju atau enggak? Tidak. Enggak. Kenapa tuh Sasra semangat banget tuh? Kenapa? Harus kasih penjelasannya. Enggak, soalnya pertanian itu selagi masih ada manusia, berarti masih ada yang harus dikasih makan gitu kan. Nah, kalau masih ada yang harus dikasih makan, mereka pasti bakal beli dan beli itu pasti ke kita petani gitu. Menurut Fajar boleh? Tuh kenapa tuh? Nggak setuju karena kalau dikelola secara modern, pertanian bisa menjanjikan penghasilan yang besar. Oke, masuk. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Regenerasi petani bakal gagal kalau anak muda masih gengsi. Benar atau enggak? Setuju. Nah, jadi mulai sekarang jangan gengsi nih ya, para kalian anak muda. Betul? Betul. Lanjut aja ke pertanyaan keempat. Teknologi bikin pertanian lebih menarik buat generasi muda. Setuju atau enggak? Setuju. Waduh, bagus banget nih. Kenapa? Sastra. Boleh. Sebenarnya kan udah ada banyak ini ya teknologi pertanian yang bisa memikat anak muda gitu, kayak kita bisa bertani pakai drone gitu. Jadi sore-sore sambil lihat sunset gitu, sambil memupuk tanaman pakai drone gitu. Terus ada hidroponik juga yang sebetulnya nggak buat bertani itu nggak perlu lahan yang besar gitu. Tuh, kalau Fajar boleh tuh. Kenapa? Karena apalagi kan kalau dikontrol HP gitu, anak zaman sekarang kan namanya Gen Z gitu ya, suka mageran gitu, rebahan, jadi gampang banget gitu kalau bisa dikontrol pakai HP gitu. Pasti HP 24/7 banget kan? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Jadi petani muda itu keren dan berkelas. Setuju atau enggak? Setuju. 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 Tuh. Jadi petani muda bukan hanya cuman keren, tapi bisa juga berpengaruh buat masa depan dan bangsa. Oke, sesi game sudah selesai dan terima kasih ya buat kalian yang menyempatkan. Seru banget soalnya obrolan dari awal sampai sekarang. Kalian udah menyempatkan waktu juga ke sini. Terima kasih. Sama-sama. Jadi dari pembahasan tadi kita, satu hal yang bisa kita ambil, bonus demografi adalah peluang emas buat Indonesia asal generasi mudanya mau turun tangan di sektor pertanian. Petani muda juga bukan cuma profesi, tapi juga pahlawan untuk masa depan. Makasih banyak nih buat Dwi, Fajar, Sasra, dan Ripa untuk menyempatkan waktu datang ke sini. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Dadah.